Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Prabowo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi yang telah kami presentasikan pada minggu lalu tentang perkembangan moral dan etika. Adapun latar belakang di sini yaitu perkembangan moral dan etika merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter anak. Sejak usia dini, anak mulai belajar membedakan perilaku baik dan buruk melalui interaksi dengan lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nilai-nilai moral dan etika berperan dalam membentuk sikap, kebiasaan, serta cara anak berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan moral dan etika tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui proses bertahap yang dipengaruhi oleh faktor. Oleh karena itu, penting untuk memahami tahapan perkembangan moral pada anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi agar pendidikan itu dapat memberikan pembelajaran yang tepat dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Rumusan masalah yang kami buat yaitu ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkembangan moral dan etika? Nah, yang kedua, bagaimana tahapan perkembangan moral dan etika pada anak? Nah, yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan etika pada anak? Yang terakhir, bagaimana implikasi perkembangan moral dan etika pada pembelajaran? Langsung saja pada materi yang pertama yaitu pengertian mengenai perkembangan moral dan etika. Jadi, perkembangan moral adalah proses bertahap di mana individu itu belajar membedakan yang benar dan yang salah, serta menginternalisasikan nilai-nilai sosial dan etika untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Jadi, perkembangan moral itu adalah proses bertahap di mana seorang anak belajar mengenal dan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Nah, proses ini tidak terjadi secara berlangsung, tetapi berkembang seiring berjalannya waktu melalui pengalaman, terus bimbingan dari orang tua dan guru serta interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, dalam proses ini anak tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami alasan di balik aturan tersebut. Nah, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati sehingga perilakunya menjadi lebih baik dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pengertian dari etika sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat. Sebagai cabang dari filsafat, maka etika berangkat dari kesimpulan logis dan rasio guna untuk menetapkan ukuran yang sama dan disepakati mengenai sesuatu perbuatan, apakah perbuatan itu baik ataukah buruk, benar atau salah, dan pantas atau tidak pantas untuk dilakukan. Jadi etika ini digunakan sebagai acuan agar manusia bisa bersikap dengan baik sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kesimpulannya, perkembangan moral dan etika itu adalah proses bertahap dalam diri individu untuk memahami, membedakan, dan menginternalisasikan nilai-nilai tentang benar dan salah serta baik dan buruk yang kemudian dijadikan pedoman dalam berperilaku sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Nah, di sini ada ayat yang berkaitan dengan perkembangan moral dan etika. Pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keteladanan Rasulullah sebagai dasar pembentukan moral dan etika. Baiklah, itu tadi penjelasan dari pengertian perkembangan moral. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Siti Soleha, saya akan menjelaskan mengenai tahapan perkembangan moral dan etika pada anak menurut Piaget. Yang pertama adalah moralitas heteronom, usia 4-7 tahun. Moralitas heteronom, tahap ini merupakan tahap di mana anak memandang keadilan dan aturan sebagai sesuatu yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah oleh manusia. Ada dua tahapan. Yang pertama adalah struktur kognitif anak, di mana pada tahap
tahap ini masih didominasi oleh pola pikir egosentris. Sifat egosentris ini mendorong untuk bertindak sesuai dengan keinginan anak sendiri. Yang kedua adalah perkembangan moral. Anak juga berpengaruh oleh interaksi sosial dalam lingkungan keluarga, khususnya hubungan dengan orang dewasa. Seseorang anak bisa menganggap teman yang tidak sengaja memecahkan 5 gelas lebih bersalah daripada anak lain yang sengaja memecahkan 1 gelas. Hal ini terjadi karena pada tahap ini pemikiran anak masih bersifat egosentris, yaitu mampu melihat dari sudut pandang orang lain. Tahap perkembangan moral dan etika pada anak menurut Piaget yang nomor 2 yaitu tahapan perkembangan yaitu moralitas otonom usia 8 tahun ke atas. Pada tahap ini ditandai dengan mulai tumbuhnya kesadaran pada anak bahwa mereka memiliki kebebasan untuk tidak sepenuhnya menerima aturan sebagai sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Nilai-nilai keagamaan berfungsi sebagai panduan bagi anak dalam menentukan apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, orang tua, guru diharapkan dapat memberikan bimbingan serta pendampingan agar anak mampu menunjukkan perilaku yang positif, baik dalam konteks sosial maupun agama. Contohnya seperti anak mulai sadar bahwa aturan bisa dibicarakan dan diubah. Yang kedua, sudah mempertimbangkan niat dalam menilai tindakan. Yang ketiga, mulai memahami keadilan dan kerjasama. Memasuki usia sekitar 10 tahun ke atas, anak mulai masuk ke tahap otonom. Di tahap ini, anak mulai menyadari bahwa aturan bisa diubah jika ada kesepakatan bersama. Egosentrisme mulai berkurang dan anak sudah bisa melihat perspektif orang lain. Kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab sendiri juga mulai tumbuh. Baik, yang kedua ada tahapan perkembangan moral dan etika menurut Lawrence Holberg. Yang pertama adalah prakonfesional, menilai moralitas dan konsekuensi yang akan didapat ketika dia melakukan tindakan prakonvensional. Ada 2 tahap. Yang pertama, pada tahap ini individu memfokuskan kepada konsekuensi yang akan didapat. Sesuatu dianggap baik jika mendatangkan hadiah, atau sesuatu dianggap tidak baik atau salah jika mendatangkan hukuman. Jadi individu melakukan kebaikan karena ingin mendapatkan hadiah ataupun keinginan menghindari hukuman. Yang tahap kedua ada sebelumnya mengukur salah satu ada benarnya perilaku seseorang dilihat dari akibat konsekuensinya. Sedangkan di tahap ini individu melihat apa untungnya ketika seseorang melakukannya. Artinya, perilaku dilakukan dengan tujuan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Perilaku buruk tidak dilakukan karena dengan pertimbangan tidak ingin mendapatkan perilaku buruk juga. Baik, masih di tahap perkembangan moral dan etika menurut Lawrence Holberg yang kedua yaitu konfesional. Tingkat konvensional individu menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Nah, konvensional juga ada 2 tahap. Yang pertama, individu melakukan yang baik karena ingin mendapatkan penerimaan di masyarakat. Artinya, pada tahap ini individu melakukan kebaikan sebatas ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Begitupun sebaliknya, individu tidak melakukan keburukan karena tidak ingin adanya penolakan dari masyarakat. Terus tahap yang kedua adalah individu dalam melakukan sesuatu melihat dari sejauh mana tindakan sesuai dengan atau aturan yang ada karena menjadi penentu baik buruknya suatu perilaku. Tahapan perkembangan moral dan etika pada anak menurut Lawrence Holberg yang ketiga yaitu pasca konfesional. Pasca konvensional, tingkatan pasca konvensional individu merupakan sesuatu keniscayaan bahwa tidak bisa terlepas dari masyarakat, sehingga perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat konvensional. Ada 2 tahapan juga, yaitu yang pertama, individu dipandang sebagai memiliki pendapat dan nilai yang berbeda dan juga penting untuk dihargai tanpa memihak dalam ketentuan-ketentuan tertentu, sehingga perilaku kebaikan yang dilakukan sebagian bagian dari tanggung jawab soal yang telah disepakati. Tahapan yang kedua yaitu pada tahap ini tidak baik atau buruk. Menentukan baik atau buruknya sesuatu hanya dilihat dari hukum. Akan tetapi pada tahap ini adanya kesadaran dari sebagian upaya melaksanakan prinsip etis yang mencerminkan martabat atau nilai manusia. Rumusan masalah yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan etika. Yang pertama ada faktor internal, faktor dari dalam. Kepribadian dan karakteristik individu termasuk jenis kelamin, potensi bawaan seperti nurani atau akal.
serta konteks individu seperti pengalaman pribadi yang membentuk persepsi benar atau salah. Karakteristik individu yaitu temperamen, emosi, kebiasaan mempengaruhi perilaku moral setiap anak, memiliki sifat yang berbeda, sehingga perkembangan moralnya juga berbeda. Yang kedua ada faktor kognitif. Faktor kognitif juga termasuk faktor internal, yaitu faktor dari dalam, berkaitan dengan kemampuan berpikir anak dalam memahami benar dan salah. Semakin berkembang kemampuan berpikir, semakin matang penilaian moral anak. Anak mulai mempertimbangkan alasan, akibat, dan niat dalam bertindak. Perkembangan kognitif mempengaruhi cara anak mengambil keputusan moral. Nah, di sini anak mulai paham bahwa berbohong itu salah walaupun tidak ketahuan. Terus anak juga mampu mempertimbangkan akibat seperti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan etika. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar. Yang pertama ada lingkungan keluarga dan orang tua. Anak belajar melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang tua. Pola asuh yang baik membentuk sikap, emosi, dan perilaku anak pendidik sejak dini saat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Nah, kualitas pengasuhan sangat mempengaruhi perkembangan moral anak. Orang tua berperan dalam menanamkan nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, religius. Nah, di sini pola asuh mempengaruhi perilaku anak, termasuk pola asuh otoriter. Pengasuh yang baik itu meliputi yaitu hubungan harmonis orang tua dan anak, keteladanan, contoh dari orang tua, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, nasihat dengan lembut, dan pemberian perhatian secara terus-menerus. Nah, biasanya anak yang dibiasakan jujur di rumah itu cenderung jujur juga di sekolahan. Masih di faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan etika. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar, yaitu di lingkungan media sosial dan teknologi. Di sini media sosial dan teknologi menjadi bagian dan lingkungan sosial anak yang dapat mempengaruhi pentingnya moral dan etika. Anak usia sekolah dasar cenderung belum memiliki kontrol diri yang matang sehingga mudah meniru perilaku yang dilihat di media sosial. Kurangnya pemahaman tentang baik dan buruk penyebab anak menyerap konten tanpa penyaringan. Penggunaan yang tidak baik dapat menurunkan kualitas moral dan memunculkan perilaku yang menyimpang. Nah, ini ada dampak negatif penggunaan media sosial dan teknologi. Yang pertama, terjadinya cyberbullying, perundungan di media sosial. Munculnya perilaku pelecehan dalam komunikasi online, terpapar konten kekerasan yang dapat ditiru dalam kehidupan nyata, akses terhadap konten pornografi sejak usia dini. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan etika masih dari eksternal, lingkungan luar, yaitu instansi pendidikan formal maupun non-formal. Instansi pendidikan, baik formal maupun non-formal, memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan moral dan etika anak. Instansi pendidikan formal seperti sekolah memberikan pembelajaran nilai moral melalui kurikulum, peraturan, dan keteladanan guru. Instansi pendidikan informal seperti Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, tempat les dan lembaga kursus turut memperkuat nilai moral dan etika melalui pendidikan berbasis agama, keterampilan, pembiasaan perilaku positif. Terus yang ketiga, lingkungan pendidikan yang kondusif dapat membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan empati pada anak. Terus yang terakhir, interaksi dengan pendidik dan teman sebaya di instansi pendidikan turut mempengaruhi perkembangan moral anak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan anak masih dari faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, di lingkungan sosial dan masyarakat. Teman sebaya menjadi pengaruh kuat dalam pembentukan kebiasaan dan etika. Norma budaya masyarakat membentuk aturan perilaku yang diikuti anak. Lingkungan yang baik mendorong perilaku positif. Sebaliknya, lingkungan buruk dapat memicu perilaku yang negatif. Contohnya, anak mengikuti teman yang rajin, ikut disiplin juga disiplin belajar. Yang kedua, anak meniru kebiasaan teman, baik atau buruk. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua sesuai dengan budaya masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan etika, faktor eksternal dari luar. Yang kelima yaitu pengaruh budaya, agama, dan pengalaman. Budaya dan agama memberikan dasar nilai moral seperti kejujuran, sopan santun, tanggung jawab, dan kepedulian. Nilai tersebut diajarkan melalui kebiasaan, aturan, ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman pribadi membentuk cara anak memahami benar dan salah. Anak belajar dari pengalaman yang dialami, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di sini ada contohnya yaitu mengucapkan salam, berdoa sebelum atau sesudah kegiatan, menghormati orang tua dan guru sebagai bagian budaya dan ajaran agama. Tidak berbohong karena diajarkan nilai kejujuran. Anak yang pernah ditegur karena salah akan belajar memperbaiki perilakunya. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan moral dan etika pada pembelajaran. Yang pertama yaitu pembentukan sikap
dan nilai. Jadi perkembangan moral dan etika itu membantu sikap positif seperti integritas. Integritas itu mengenai tentang kejujuran, lalu tanggung jawab, dan empati, sifat saling tolong-menolong. Nilai-nilai ini menjadikan dasar dalam mengambil keputusan yang baik dalam belajar dan kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Jadi, perkembangan moral dan etika melatih siswa untuk berpikir lebih kritis dalam menghadapi masalah moral, seperti mempertimbangkan nilai yang ada dan mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi. Nah, yang ketiga yaitu membangun hubungan sosial yang sehat. Jadi, perkembangan moral dan etika itu membantu siswa berinteraksi secara positif, saling menghargai, menghormati perbedaan, dan membangun hubungan baik dengan teman maupun guru. Nah, yang keempat yaitu menghadapi tantangan etis dalam pembelajaran. Jadi, perkembangan moral dan etika itu membantu siswa bersikap jujur, adil, dan tanggung jawab dalam belajar, seperti menghindari kecurangan dan menghargai hak orang lain. Selanjutnya yang kelima yaitu mendorong partisipasi sosial dan kepemimpinan. Jadi pemahaman mengenai perkembangan moral dan etika mendorong siswa aktif dalam kegiatan sosial dan membentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk memberi dampak positif di lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir yaitu membentuk karakter yang berkelanjutan. Jadi, perkembangan moral dan etika berperan dalam membentuk karakter siswa yang kuat, berintegritas, dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, perkembangan moral dan etika pada anak merupakan proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku yang membedakan baik dan buruk serta menjadi dasar dalam bertindak. Perkembangan ini berlangsung secara bertahap sesuai dengan kematangan kognitif dan sosial anak. Nah, yang kedua, tahap perkembangan moral anak menunjukkan bahwa anak awalnya memahami aturan secara sederhana, kemudian berkembang menjadi mampu berpikir kritis dan mempertimbangkan nilai dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu perkembangan moral dan etika dipengaruhi oleh faktor baik internal maupun eksternal seperti keluarga, instansi pendidikan, formal dan non-formal, lingkungan sosial, serta media sosial dan teknologi. Nah, yang keempat yaitu dalam pembelajaran, perkembangan moral dan etika berimplikasi pada terbentuknya karakter positif, kemampuan berpikir kritis, hubungan sosial yang sehat, serta sikap jujur, tanggung jawab, dan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.